Israel sama Gaza itu jauh banget. Kenapa Indonesia harus ada kebencian terhadap Israel yang tidak pernah menjajah Indonesia? Bayangin, Jepang bersahabat sama Indonesia yang pernah menjajah jelas-jelas. Belanda pernah menjajah Indonesia, bersahabat juga. Israel mau main bola di Indonesia, nggak boleh. Benar nggak? Ini ada apa? Penyakit kebencian di bangsa kita itu diajarkan. Bangsa kita Pancasila loh, nggak pernah ada yang namanya mengenal kebencian sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Tapi kenapa setiap kali dengar kata Israel menjadi isu? Ada yang salah dengan bangsa ini. Dan saya berharap setelah isu Israel dan Iran, kita sama-sama belajar sejarah. Tahu dulu deh, ini konflik latar belakangnya apa sih? Perang Arab Israel itu siapa sih yang memulai? Siapa yang menang? Siapa dapat apa? Baik, ini hemat kami sangat lucu. Kenapa? Kita akan beberkan fakta yang ada. Tadi orang ini mengatakan Israel dan Gaza itu sangat jauh ke Indonesia. Kenapa Indonesia harus benci kepada Israel? Bahkan tadi disebutkan ada kebencian yang diajarkan di bangsa ini. Kenapa kita tidak membenci Belanda, justru dengan Belanda malah bersahabat? Kenapa kita tidak membenci Jepang, justru dengan Jepang kita bersahabat? Padahal Jepang dan Belanda sudah pernah menjajah Indonesia. Sedangkan Israel itu tidak pernah menjajah Indonesia. Bahkan dengan jarak juga, ini sangat jauh. Ada kebencian yang diajarkan di bangsa ini. Ini hemat kami sangat lucu. Kenapa ya, ikhwah? Pertama, berarti orang ini sudah mengakui bahwa deretan tadi, negara tadi yang disebutkan kan penjajah semuanya, ikhwafillah. Jadi Israel juga termasuk di deretan negara yang sudah pernah menjajah. Hanya saja Israel ini tidak menjajah Indonesia. Tadi disebutkan Belanda sudah menjajah Indonesia, Jepang sudah menjajah Indonesia. Berarti dengan secara tidak langsung orang ini mengatakan Israel dengan ada di deretan ini, berarti secara tidak langsung diakui bahwa Israel juga adalah sebagai penjajah. Nah, ikhwafillah, begini saja kita akan bertanya balik. Belanda pernah menjajah Indonesia, Jepang pernah menjajah Indonesia. Pertanyaannya kemudian, apakah sekarang Belanda dan Jepang masih menjajah Indonesia? Tidak. Itu saja pertanyaannya. Apakah sampai sekarang Belanda dan Jepang masih menjajah warga masyarakat Indonesia? Maka tentu jawabannya tidak. Lantas kalau misalkan tidak menjajah Indonesia, apa yang kemudian harus kita benci? Apalagi kalau misalkan kita lihat di pemberitaannya yang ada, Belanda itu meminta maaf kepada Indonesia atas yang pernah dilakukan pendahulunya karena pernah menjajah Indonesia. Itu Belanda, ya kafilah. Nah, pertanyaan kemudian, apakah Israel sampai sekarang masih menjajah warga masyarakat Palestina atau sudah berhenti? Jelas di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan, oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Sampai sekarang kan masih menjajah. Artinya apa? Di belahan dunia di sana, tepatnya di Palestina, warga masyarakat Israel masih melakukan yang sama dengan Jepang dan Belanda di masa dulu. Dan harus tahu juga umat Islam itu seperti bangunan yang satu, kata Nabi. Bahkan dalam Al-Quran, Islam itu, umat yang beriman itu dibingkai dalam persaudaraan. Innamal mu'minuna ikhwah faslihu baina akhwaikum. Orang yang beriman itu sejatinya bersaudara. Maka kalau misalkan ada saudara kita yang dizalimi di Palestina, kita di sini harus ikut bersuara. Karena itu saudara kami yang wajib kami bela. Walaupun jauh jaraknya, walaupun jauh dari Israel atau Gaza ke Indonesia, tetapi itu adalah saudara kami. Bahkan dimanapun, walaupun mereka bukan saudara, tetapi dizalimi, dihianati, dianiaya, tetap atas bangsa Indonesia kita harus bersuara, karena itu kezaliman yang sangat nyata. Bahkan tadi orang ini
harus mengikuti dan harus belajar sejarah katanya. Baik ya ikhwah. Kalau misalkan jangan tanggung-tanggung lah di masa Nabi Muhammad SAW, bagaimana terkait orang-orang Yahudi itu ya ikhwah, yang kemudian melanggar atas perjanjian yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW itu. Tatkala Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, ini menarik ya ikhwah. Jadi Nabi SAW hijrah di usia 53 tahun itu ke Madinatul Munawwarah. Jadi ketika Nabi hijrah itu ada 3 golongan. Yang pertama ada muslimin, yang kedua ada kafirin yang tidak percaya dan tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, yang ketiga ada ahli kitab, orang-orang Yahudi. Nabi SAW mengadakan perjanjian yang disebut dengan perjanjian Madinah, dan orang-orang muslimin, kafirin, Yahudiyin, mereka itu sepakat dengan perjanjian Nabi Muhammad SAW. Bahkan di dalam perjanjian itu, ini sangat hebat, luar biasa apa yang kemudian Nabi SAW nyatakan dari perjanjian itu. Kalau misalkan umat Yahudi diganggu oleh orang-orang yang berada di luar Madinah, maka umat Islam siap membantu dengan sukarela. Dan sebaliknya, kalau misalkan umat Islam diganggu oleh orang-orang di luar Madinah, maka mau tidak mau orang Yahudi pun juga saling membantu. Itu selama 1 tahun mereka aman, damai, sentosa ya ikhwah. Tetapi perjanjian ini malah dihianati, perjanjian ini malah diingkari oleh siapa? Oleh orang-orang Yahudi ya ikhwah. Di mana perjanjian ini yang sebelumnya berjalan dengan baik, berjalan dengan sangat luar biasa, tetapi ada dari pihak di sana yang kemudian mengkhianati perjanjian itu. Lalu kemudian apa yang terjadi? Maka pengusiran yang terjadi. Kenapa? Karena perjanjian itu sudah dikhianati. Artinya, kalau misalkan kita tarik sejarahnya ke zaman Nabi Muhammad SAW, itu orang-orang yang seperti itu sudah ada. Apalagi kalau misalkan kita melihat di zaman sekarang ini, orang Palestina yang sekarang dianiaya dan dizalimi. Nah, ikhwah, yang paling menariknya lagi, ternyata tentara-tentara Israel itu sudah mengakui kesalahannya. Kami bisa tampilkan faktanya dan datanya. Kami taruh linknya di bawah, dan sahabat Asik Ngaji boleh subscribe channelnya, karena ini adalah video-video fakta tentang Timur Tengah. Jadi kami membuat channel YouTube yang lain yang namanya Fakta Timur Tengah. Silakan ikuti di sana. Ada kemudian pemberitaan bahwa tentara Israel sudah ada 200 petisi menandatangani agar berhenti dalam pertempuran itu, karena mereka melakukan hal yang di luar nalar ya ikhwah. Akhlak-akhlak pun dilanggar, etika moral pun juga dilanggar. Ini mereka sudah mengaku itu semua ya ikhwah, hanya saja mereka karena disuruh. Tetapi ada seseorang yang katanya warga masyarakat Indonesia sendiri malah membela yang jelas menzalimi warga masyarakat Palestina. Nah, ikhwah, yang paling menariknya lagi, ada seorang non-muslim yang mengatakan kami tahu sejarah, bahkan kami lulusan dari teologi ya ikhwah. Gak, gue Kristen, gue tahu Tuhan gue aja disalib sama mereka, bro. Tuhan gue aja disalib sama mereka, bro. Iya kan? Ini menarik nih. Karena yang tadi yang agama yang lu baru sebutkan, gue gak mau sebut, gue gak mau masuk ke arah agama yang lu sebutkan tadi. Membela, ya? Itu banyak yang membela, tapi mereka gak pelajarin sebenarnya itu seperti apa. Ini lulusan filsafat teologi, bro. Ini lulusan filsafat teologi, bro. Nah, itu. Jadi kalau dia berani berarti dia bisa ngomong tuh. Iya. Kalau gue udah pelajari sejarah, gue juga tahu gitu. iya, gue filsafat teologi, jadi gue sangat jelas kalau hari ini di Israel Palestina, gue suka baca kolom komen. Terus orang yang namanya Keliru itu. Kristen-Kristennya habis itu dia ngebela Israel. Keliru itu. Sorry itu saya itu sangat amat konyol. Keliru. Sorry itu saya itu sangat amat konyol. Karena di otak mereka, tapi kan Israel itu ada di perjanjian lama dan segala. Aduh, sorry ya. Pelajarin. Itu iya, kalau lu baca sedikit aja sebenarnya justru alasan kalau di agama gue ya, alasan Tuhan gue lahir di agama itu, di bangsa itu adalah untuk membuktikan bahwa bangsa yang paling konyol, worthless, tegar tengkuk, penipu, bahkan dari namanya aja penipu. Mungkin itu dulu video yang saya sampaikan. Semoga video kali ini bisa menjawab pernyataan dari orang ini. Aku kalau ada, jika bermanfaat silahkan klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa tekan notifikasinya. Dan dari tadi saya ini salpok kepada orang yang di atas saya ini, alhamdulillah, yang mereaksi videonya ya. Baik, mungkin itu dulu. Aku kalau dalam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.